Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Ibu Siti Mariani. Di sini Ibu akan menerangkan tentang tema yaitu tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran kelima. Gimana anak-anak kabarnya? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 kali 3 tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Selanjutnya ada edisi ya. Dinyanyikan ya. 1, 2, 3. Bersama aku duduk dan berdoa. Kemudian dengarkan seksama. Ketiga aku paham apa yang guru bilang. Serta gembira. Ulangi lagi ya. Pertama aku duduk dan berdoa. Kedua aku dengarkan sesama. Ketiga aku paham apa yang guru bilang. Hati senang, serta gembira. Tanah airku tidak lupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai,
gigih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejati mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang ku habisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi ibu pertiwi. Menjunjung nama baik tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini tentang tema satu pembelajaran kelima, yaitu yang pertama menemukan kosakata, yang kedua menjelaskan makna kosakata, yang ketiga pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, keempat menghitung jumlah tanpa bilangan. Anak-anak, di sini Ibu akan bercerita kebiasaan dan untuk menjaga kesehatan tubuh. Apakah kamu selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan? Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Setiap hari kita untuk benda-benda kita, baik itu tanah ataupun benda-benda itu belum tentu bersih. Hal itu menyebabkan banyak kuman dan bakteri. Tidak mencuci tangan, banyak kuman dan bakteri. Apalagi sebelum makan, bakteri tersebut dapat menempel ke makanan yang akan kita makan. Akibatnya kita dapat terserang sakit perut atau diare. Selalu tangan, menggosok gigi sebelum tidur juga merupakan kebiasaan baik. Menggosok gigi baik dilakukan sebelum tidur. Menggosok gigi dapat membersihkan gigi kita dari sisa makanan dan terbebas saat tidur. Kuman di dalam mulut kita bekerja dan merusak gigi kita. Sebelum tidur, makanya perlu menggosok gigi terlebih dahulu, ya. Siapa yang suka rajin gosok gigi, apalagi sebelum tidur. Selanjutnya, bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama pada Pancasila. Masih ingat lambang negara kita? Lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu ada 5. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan oleh anak-anak dan kewaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kita bersyukur sebagai amalan kita, yaitu pertama, Pancasila dilambangkan dengan bentuk gambar bintang. Bersyukur adalah satu pengamalan
pada sila yang pertama. Salah satu syukur kepada Tuhan adalah dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Ya. Kita harus berdoa pada saat sebelum ataupun sudah melakukan suatu kegiatan. Misalnya sebelum dan ada doanya, doa sebelum makan seperti Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana, ya. Dan doa yaitu bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi at'ama wa sakana waj'alna muslimin. Nah, terus ada lagi doanya. Sebelum belajar wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah Robbi iman warzuqni fahma. Amin ya alamin. Doa setelah belajar apa? Doa setelah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga sebelum pergi dan kembali. Kalau sebelum pergi biasanya doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Amin. Terus yang keempat doa sebelum tidur dan setelah tidur. Bacaannya sebelum tidur yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismika amut. Dan setelah bangun doanya yaitu doanya Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Amin. Itulah tadi contoh-contoh berdoa, ya. Berdoa baik setelah kegiatan ataupun sebelum melakukan kegiatan. Tadi apa aja contohnya? Misalnya berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, sebelum pergi dan setelah pergi. Yang keempat, doa sebelum tidur dan setelah bangun tidur, ya. Kita berdoa, kita berterima pada Tuhan atas karunia yang diberikan kepada Allah. Kita juga berdoa untuk memohon perlindungan dalam kegiatan sehari-hari. Dengan berdoa, kamu telah melaksanakan pengamalan Pancasila, yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sikap itu merupakan kebiasaan baik harus kita lakukan. Apakah kalian melakukannya? Sekarang kita simak video tema 1 pembelajaran yang kelima. Catat nanti mana yang ayo menulis. Perhatikan gambar berikut ini. Bekerjalah dengan cara berkelompok. Buatlah cerita berdasarkan gambar di atas. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya. Nah, dari video ini tugasnya caranya berkelompok. Dua orang, dua anak atau 3 anak, ya. Jadi kelompoknya temannya yang rumahnya berdekatan. Ceritakan asal kelompokmu di depan kelompok yang lain. Berikut ini adalah contohnya.
Kalian bisa menuliskan cerita berdasarkan gambar sesuai dengan kreativitasmu. Pada suatu hari, Udin, Benny, dan Edo Pada suatu hari, Udin, Benny, dan Edo sedang bermain tanah. Lihat gambarnya ya. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Ya. Setelah selesai bermain, mereka melanjutkan untuk makan kue. Udin dan Benny tidak lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Sementara si Edo tidak mencuci tangan sebelum makan. Udin, Benny, dan Edo makan kue bersama-sama dengan senang gembira. Beberapa saat setelah mereka selesai makan kue, tiba-tiba Edo sakit. Itu karena Edo tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Ya, kita simak lagi. sedang bermain tanah. Selesai bermain, mereka melanjut makan kue bersama. Udin dan Benny tidak lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Sementara Edo tidak mencuci tangan sebelum makan. Udin, Benny, dan Edo makan kue bersama-sama dengan riang gembira. Beberapa saat setelah mereka selesai makan kue, tiba-tiba Edo sakit. Itu karena Edo tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Sekarang ayo berdiskusi. Perhatikan kembali gambar seri di depan. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Tuliskan pada tempat yang tersedia. Diskusi ya, ini diskusi kelompok. Apa yang dilakukan Udin sehingga ia jatuh sakit ya. Ini buku tugas kelompok. Perhatikan contoh berikut. Kalian bisa tuliskan berdasarkan kreativitasmu. Yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit adalah tidak mencuci tangan sebelum makan. Padahal sebelumnya, ia baru saja bermain tanah yang mengandung banyak kuman. Untuk kalian semua, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu setelah selesai melakukan permainan ataupun makan. Selanjutnya, ayo bercerita. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga Ya, salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Contohnya di rumah, ibu-ibu di rumah, ibu-ibu kalian ya, menjaga makanan, menjaga sayurnya menggunakan piring saji ya, supaya tidak dilalat lainnya. Makanan dapat jika tidak ditutup, ada lalat yang masuk, bertelur lalat, menyebabkan jaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila,
yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan, lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Ini tugas individunya, ya. Individu tugas individu itu sudah beramal, tidak kelompok. Menuliskan kebiasaan yang kamu lakukan. Makan. Apa? Misalkan teman-temanmu tulis di buku. Apa kebiasaan? Perhatikan contoh berikut. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan kebiasaanmu sebelum makan. Kebiasaanku sebelum makan adalah mencuci tangan secukupnya. Bandingkan kebiasaanmu dengan kebiasaan temanmu. Adakah kebiasaan makan yang baik tetapi belum kamu lakukan? Bagaimana kamu akan melakukannya? Ini tugasnya. Bandingkan kebiasaanmu dengan kebiasaan temanmu. Adakah kebiasaan yang baik belum kamu lakukan? Bagaimana kamu melakukannya? Itu tugas juga, ya. Silakan tulis ya. Ini contohnya. Saya akan melakukannya dengan cara membiasakan setiap hari. Selanjutnya, ayo berlatih. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Perusahaan A, 1.200 kotak. Perusahaan B, 3.000 kotak. Perusahaan C, 4.800 kotak. Perusahaan D, 3.250 kotak. Perusahaan E, 2.200 kotak. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Ini tugas untuk individu ya, Nak. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Perhatikan tabel. Manakah yang paling banyak? Ya, perusahaan C. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Perhatikan tabel. Manakah yang paling sedikit? Ya, perusahaan A. Selesaikan soal-soal berikut ini. 1. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Jawab. Kita jumlahkan perusahaan A dan perusahaan B. 1.200 ditambah 3.000. Jumlahkan mulai satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Ratusan. 2 tambah 0 sama dengan 2. Ribuan. 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan adalah 4.200 kotak susu. 2.
Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Jawab. Kita jumlahkan perusahaan B dan E. 3.000 ditambah 2.200. Kita jumlahkan mulai satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Ratusan. 0 tambah 2 sama dengan 2. Ribuan. 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E adalah 5.200 kotak susu. Nomor 3. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? Jawab. Kita jumlahkan perusahaan A dan E. 1.200 ditambah 2.200. Kita jumlahkan mulai satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Ratusan. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ribuan. 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E adalah 3.400 kotak susu. Nomor 4. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Jawab. Kita jumlahkan perusahaan B dan C. 3.000 ditambah 4.800. Kita jumlahkan mulai satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Ratusan. 0 tambah 8 sama dengan 8. Ribuan. 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C adalah 7.800 kotak susu. Nomor 5. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Jawab. Kita jumlahkan perusahaan A dan C. 1.200 ditambah 4.800. Kita jumlahkan mulai satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Ratusan. 2 tambah 8 sama dengan 10. Kita tuliskan 0. Kita simpan 1. Kita tambahkan ribuan. 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan 6. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C adalah 6.000 kotak susu. Oke, teman. Ya, mudah-mudahan anak-anak kelas Penjum. semoga ya. Sekarang ini untuk individu ya, untuk anak-anak tugas satu, mengapa kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, pada waktu kalian berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, bagaimana cara kalian bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Silakan nanti selanjutnya, ini juga soal individu ya. Kerjakan ini mingguan ada 4. Soal 1, soal 2, soal 3, dan soal 4. Ya. Angka 1 individual, angka 2 ini ratusan, angka 2 yang satunya lagi adalah puluhan, angka 5 ini 2 ya.
Sama ini. Angka 3 yang paling belakang adalah satuan. Angka 3 yang kedua adalah puluhan. Angka 1 ini di sini nilainya adalah ratusan. Angka 2 adalah nilainya ribu. Jadi ini 2133. Yang di atas 1225. Soal yang kedua yaitu 2255 ditambah 2040. Yang ketiga 3429 ditambah 2250. Yang keempat 1225 ditambah 2130. Silahkan anak-anak akan dibuku ya. Semoga anak-anak mengerti penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, baik dari cerita video tentang ribuan. Cara bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan sila pertama pada Pancasila dan juga merupakan kosakata dalam ya. Orang tua makanya mereka selalu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sini tadi Ibu menceritakan tentang bersyukur sebagai bentuk pengamalan Pancasila. Ya, Pancasila lambangnya adalah burung Garuda. Sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang. Sila pertama ketuhanan Maha Esa. Ya, cara kita bersyukur kepada Tuhan Maha Esa adalah dengan cara berdoa. Berdoanya tadi ada berdoa sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Berdoa sebelum makan dan setelah makan. Berdoa mau mandi dan setelah pulang kembali. Berdoa sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Ya, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pengamalan Pancasila yang pertama bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Tuhan karena karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur untuk pendidikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bersyukur karena kita dapat bernapas, dapat bertumbuh, dapat bergerak, dapat makan dan lain-lain ya. Bersyukur dapat dilakukan dengan cara mengucap syukur kepada Tuhan ya. Contoh bersyukur dengan ucapan adalah memuji kebesaran Tuhan dalam doa ya. Dalam doa. Ya, bersyukur dengan ucapan adalah merawat artinya makhluk ciptaan Tuhan. Merawat artinya menjaga dan menggunakan karunia yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Semua tumbuhan adalah contoh karunia Tuhan. Jadi kamu harus dapat bersyukur dengan cara merawat makhluk lainnya seperti hewan, tumbuhan ya. Kamu juga dapat bersyukur dengan cara lain yaitu merawat anggota tubuhmu, menjaga kesehatan anggota tubuh juga merupakan salah satu cara kita bersyukur. Dengan menjaga kesehatan tubuh, kamu sudah menjaga pemberian Tuhan ya. Baiklah anak, menjaga kesehatan tubuh sudah, bersyukur kepada Tuhan dengan cara membaca doa. Semoga kalian paham ya.
Semoga mengerti yang Ibu jelaskan ya. Semoga bisa dipahami. Jika belum nanti tanyakan dengan Ibu ya. Tugasnya kasih penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menit ya. Cara bersusunnya bersusun ke bawah. Tadi contohnya ya. Yang pertama soal tadi 1, 2, 2, 5 dibacanya 1225 ditambah yang di bawahnya 2133. Jadi jumlahnya. Caranya gimana Bu? Caranya 5 kita hitung mulai dari belakang ya. 5 3 jumlahkan susun ke bawah. Selanjutnya yang bisa 2 ditambah ya. Letakkan di bawah sesuai barisannya ya nak ya. Lanjut yang ratusan 2 letakkan di bawah. Selanjutnya 1 ditambah 2 letakkan di bawah. Selanjutnya yang kedua, nanti kalian menulisnya susun ke bawah ya. Yang langkah berikutnya hitung mulai dari belakang. 5 ini tambah 2 berapa? Yang ratus 5 ditambah 1 letakkan di bawahnya. Yang ratus 2 ditambah 0 letakkan di barisan bawahnya. Yang ribuan 2 ditambah 2 letakkan di barisan bawahnya. Untuk yang ketiga yang satuan 8 ditambah 1 letakkan di bawahnya. Puluhan 2 ditambah 1 letakkan di bawah. Ratusan 4 ditambah 2 letakkan di bawahnya. Ribuan 3 ditambah 2 letakkan di bawah. Untuk soal yang yaitu 1225 ditambah 1133. Cara mulai dari 1,5 ratusan 2 ditambah 1 akan di bawah. Ini tugas ini bukan tugas ya, dan tugas tadi juga tugasnya ada lagi ya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan pengenalan lambang bintang. Lambang bintang menjelaskan tentang sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang maha esa. Tugas kalian menggambar lambang bintang tersebut. Silakan ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Kalian paham dengan materi yang Ibu jelaskan di sini. Materi tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sub tema 1, perkembangan makhluk hidup. Pada pembelajaran kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi jalan jalan. 1, 2, 3. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang. Mari pulang, marilah pulang. Bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan tema yang Ibu sampaikan ini bisa dipahami oleh anak-anak semua ya.
ya. Dengan membacakan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafi khusri illal ladzina wa amilus solihati wa tawassaw wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri hati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Tetap di rumah, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Ingat, sebelum makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan ya, supaya kita tetap sehat ya. Mandi 1 hari 2 kali ya, supaya badannya dan terhindar dari kuman ya. Bersyukur dengan cara berdoa setelah makan, berdoa setelah makan, berdoa sebelum tidur dan setelah bangun tidur, berdoa saat akan pergi ke rumah, dan berdoa saat selesai dari bepergian, berdoa sebelum tidur, berdoa setelah bangun tidur ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.